Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan, meminta ampunan dan bertaubat. Kita berlindung kepada Allah, dari kejahatan diri, dan keburukan amal perbuatan. Barang siapa yang ditunjuki Allah, maka tiada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkannya, maka tiada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi, bahwa tiada sembahan yang hak, selain Allah saja, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Semoga Allah, melimpahkan sholawat dan salam kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya, serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Bisikan setan di dalam diri manusia. Bunyi ayat 97. Dan katakanlah, ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan, bunyi ayat 98, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Al-Mu'minun ayat 97-98. Bisikan setan, dua ayat dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98 Allah memerintahkan kita, agar berlindung kepada Allah, dari bisikan-bisikan setan, dan daripada mereka mendekati kita. Setan dari golongan jin, memiliki kemampuan menyelusup ke dalam aliran darah manusia, dan membisikkan pikiran, dan perasaan negatif ke dalam hati dan pikiran manusia, sebagaimana dikisahkan dalam hadis berikut ini. Dari Sofiyah binti Huyai, ia berkata, pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beritikaf, lalu aku mendatangi beliau. Aku mengunjunginya di malam hari. Aku pun bercakap-cakap dengannya. Kemudian aku ingin pulang dan beliau berdiri lalu mengantarku. Kala itu rumah Sofiyah di tempat Usamah bin Zaid. Tiba-tiba ada dua orang Ansar lewat. Ketika keduanya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mempercepat langkah kakinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengatakan, pelan-pelanlah, sesungguhnya wanita itu adalah Sofiyah binti Huyai. Keduanya berkata, Subhanallah, wahai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya, setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir, sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 3281 dan Muslim nomor 2175. Banyak bencana dan kekacauan terjadi di dunia ini, akibat ulah bisikan-bisikan negatif, yang dimasukkan ke dalam pikiran dan hati manusia, oleh setan dari golongan jin. Karena itu, dalam surat Al-Mu'minun ayat 97-98 di atas, Allah memerintahkan kita, agar selalu berlindung dari bisikan setan, dan usaha mereka untuk masuk dan menyelusup ke dalam aliran darah kita. Namun demikian, walaupun Allah telah mengingatkan, banyak di antara kita yang lalai dari melindungi diri, terhadap bisikan setan, dan usaha mereka menyelinap di dalam aliran darah kita. Orang yang berpaling dari perintah Allah, enggan beribadah, dan berzikir mengingat Allah, serta mempersekutukan Allah dengan sesuatu, justru Allah kirim padanya, setan yang akan menyesatkan dirinya, seperti disebutkan dalam surat As-Zukhruf ayat 36-37. Bunyi ayat 36. Barang siapa yang berpaling, dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, Al-Quran, kami adakan baginya syaitan, yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Bunyi ayat 37, dan sesungguhnya, syaitan-syaitan itu benar-benar menghalangi mereka, dari jalan yang benar dan mereka menyangka, bahwa mereka mendapat petunjuk. As-Zukhruf ayat 36-37. Allah membiarkan setan dari golongan jin, menguasai hati dan pikiran orang tersebut, karena, mereka jauh dari Allah, dan selalu berpaling dari perintah, dan larangannya. Setan, telah menyesatkan mereka dari jalan yang lurus, namun, mereka tidak menyadarinya, dan mereka merasa berada pada jalan yang benar. Orang seperti ini, biasanya sulit dinasehati, bahkan cenderung, menyerang atau menghindar, dari orang yang menasehatinya. Mereka merasa paling benar sendiri, mereka baru menyadari, kekeliruannya kelak di akhirat, atau mereka baru menyadari, kalau sudah mendapatkan efek buruk dari hasil pekerjaannya itu. Bisikan setan dari golongan jin. Setan dari golongan jin,
merupakan predator bagi jiwa manusia. Mereka merupakan benalu yang akan menghancurkan kehidupan seseorang. Setan dari golongan jin ini akan menyeret orang yang dipengaruhinya ke dalam neraka jahanam, seperti disebutkan dalam surat Fatir ayat 6. Yang artinya, sesungguhnya Saitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu karena sesungguhnya Saitan-Saitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir ayat 6. Mereka punya kemampuan untuk berjalan di dalam tubuh manusia, mengikuti aliran darahnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah di atas, dan membisikkan was-was, dan membisikkan perbuatan buruk ke dalam hati dan pikiran manusia, seperti disebutkan dalam surat An-Naas. Banyak hal yang menyebabkan setan dari golongan jin ini bersarang dan menempel di tubuh manusia, dan membinasakan manusia itu, sebagaimana benalu menempel pada tanam-tanaman dan membinasakan tanam-tanam itu, antara lain sebagai berikut ini. Berpaling dari peringatan Allah, seperti disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 36-37, memperturutkan syahwat dan hawa nafsu, seperti disebutkan dalam surat An-Naziat ayat 37-39, suka memberi sesaji, dan mengikuti ritual pemujaan kepada sesuatu selain Allah, menyimpan jimat, wifik, benda pusaka untuk menjaga diri dan mendapatkan rezeki serta kemuliaan, merupakan warisan leluhur, yang melakukan kerjasama dengan bangsa jin, jin saka, melakukan amalan dan wirid untuk mendatangkan hodam jin jiwa, dalam keadaan lemah akibat kesedihan, kekecewaan dan rasa tertekan yang mendalam, secara tidak sengaja, mengganggu habitat kehidupan bangsa jin, tempat angker dikirim orang lain dengan perantaraan sihir, berupa santet, santau, pelet atau guna-guna. Salah satu cara agar terhindar dari ditempeli dan dirasuki setan dari golongan jin ini adalah dengan banyak berzikir mengingat Allah, dan selalu berlindung pada Allah dari kejahatan mereka, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 di atas. Orang yang sudah ditempeli dan dirasuki setan dari golongan jin ini, selalu berada dalam keadaan ketakutan, cemas, gelisah, yang kadangkala tidak jelas penyebabnya. Ia amat terpengaruh oleh bisikan negatif yang muncul di dalam hati dan pikirannya. Beberapa gejala yang muncul pada orang yang berada dalam pengaruh setan dari golongan jin ini, antara lain merasa takut, cemas, gelisah dengan penyebab yang tidak jelas. Keadaan ini biasa disebut juga dengan paranoid. Merasa selalu ada yang mengawasi, ada yang mengancam untuk membunuhnya, dan selalu mengikutinya kemanapun ia pergi. Sering mendengar bisikan yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu, seperti melompat dari tempat tinggi, bunuh diri, menyerang orang lain, menabrakkan diri ke kereta atau kendaraan lainnya. Sering mendengar bisikan yang menjelek-jelekan suami istri atau pacarnya, sehingga sering ribut dengan pasangannya dengan sebab yang tidak jelas. Sering mendengar suara yang memanggil-manggil namanya. Sering bermimpi buruk, seperti dikejar binatang buas, hanyut di sungai, tenggelam di laut, jatuh dari tempat yang tinggi, berada pada tempat yang menyeramkan, berada di kuburan dan lain sebagainya. Sering melakukan sesuatu di luar kontrol dan kesadarannya, seperti memaki suami atau istri, memutuskan atau membatalkan perjanjian yang sudah disepakati, merusak barang atau sesuatu, memukul orang lain, jika ditanyakan padanya, dia merasa tidak pernah melakukan hal itu. Kadang kala anggota tubuh bergerak di luar kontrol dan kendali yang bersangkutan, seperti membelokkan kendaraan, menginjak rem atau gas kendaraan, melompat dari tempat yang tinggi, dan melakukan berbagai tindakan yang membahayakan diri dan orang lain. Sering menyendiri dan bercakap-cakap sendiri, seperti sedang bicara dengan seseorang. Biasa berlama-lama di dalam kamar tidur, atau kamar mandi seorang diri. Dewasa ini, banyak terjadi kecelakaan atau kasus pembunuhan, akibat adanya gangguan dari setan golongan jin, yang mempengaruhi hati dan pikiran seseorang ini. Banyak kasus kecelakaan di jalan raya dan jalan tol, oleh pengaruh setan dari golongan jin ini. Dalam keadaan mengantuk, lelah dan setengah sadar, seseorang amat mudah dipengaruhi oleh setan golongan jin ini. Tanpa disadari, ia bisa menginjak gas sekuat-kuatnya, hingga mobil yang dikendarai tidak terkendali, dan mencelakai orang lain. Bisa juga, kendaraan itu berbelok masuk jurang atau sawah, atau menabrak orang, dan warung di tepi jalan, tanpa disadari oleh pengemudinya. Wallahu a'lamu bis-shawab, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan
dan jika ada yang salah di dalam pembahasan saya ini, mohon keikhlasannya untuk membenarkannya, dengan cara ditulis di kolom komentar. Dan mohon doanya untuk kita semua, semoga kita semuan, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap saat, tiap detik, dan semoga kita semua bisa selalu berzikir dan bersolawat di setiap hembusan nafas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.